Halo, Fit. Hai Kak. Yo. Oh iya Kak, di sini aku udah sama teman aku nih, namanya Irma. Oh ya, halo Irma. Di Kak Desi ini dulu teman aku waktu kerja di dulu. Iya, halo Kak. Jadi Oh. aku dulu tuh banyak diomelin sama Kak Desi ini. Aduh. Aku kalau ingat itu ya Allah. Tapi emang semua omelan dia itu kebaikan sih. Maksudnya dia aware sama aku lah gitu. Kontak batin selalu aku sama Kak Desi. Soalnya kalau ada masalah, Kak Desi itu pasti tahu gitu. Dia teman curhat aku dulu lah. Ini sampai sekarang juga kadang aku curhat sih sama kakak ini. Iya nggak sih Kak? Iya, kadang-kadang aja aku tiba-tiba mikirin kok kayaknya udah lama nggak kontak si Evita ya. Iya benar. Tiba-tiba Kak Desi nanya kabar aku senang banget loh Kak itu. Maksudnya masih ada loh yang ngingatin gitu loh Kak. Iyalah, harus gitu lah. Gitu. Namanya juga teman. Iya. Ini nggak Berarti sibuk. Kak Desi ini pendengar yang baik ini sepertinya. Insya Allah. Tapi Kak Desi nggak sibuk ya? Enggak. Aku lagi di rumah aja nih. Kan kemarin kan kakak bilang kita bicaranya mengenai pasangan hidup aja. Aduh itu pas banget Kak. Ini Kak Desi ini dia berpasangan. Iya, sudah udah menikah nikah. Udah Iya, nikah. aku udah nikah. Ya, bolehlah Kak, apalagi udah nikah kan jadi lebih pas gitu ya kan, lebih tahu gitu. Oh, ini benar, aku yakinnya itu di sini gitu. Kalau nikah kan setidaknya lebih yakin gitu loh penyampaiannya gitu loh Kak. Ya prinsipnya itu pertama aku nggak akan pacaran karena kesepian itu. Oh. Baru pertama aja gini. Soalnya kan anak zaman sekarang ya pacaran itu karena kesepian ya biar hatinya nggak sepi gitu loh. Jadi fokus utamanya gitu. Terus Kak? Nah kalau aku tuh justru nggak mau yang kayak gitu. Soalnya kalau kayak gitu kan apa ya, kesannya itu kita belum menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi maksudnya aku itu memang kadang-kadang agak melawan arus ya. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang, cewek hari gini tuh masih single gitu kan ya. Harusnya ada pasangannya dong. Aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Maksudnya pertama kalau kita mau jalin hubungan sama seseorang itu harus hubungan yang berkualitas. Betul. Jadi pertama jangan pacaran karena dianggap orang kalau nggak pacaran itu nggak keren. Itu pertama. Terus ya memang harus kalau kita menjalin hubungan karena kita itu secara mental itu udah bahagia ketika kita sendiri. Jadi maksudnya gini loh, ada kan orang yang kalau nggak pacaran dia nggak bahagia ya. Iya ada emang. Ada kesepian. Kayaknya hidupnya merana banget. Benar. Kalau menurut aku justru jangan kayak gitu. Kita itu waktu masih single harus menemukan kebahagiaan kita sendiri. Baru habis itu kita lanjut pacaran gitu. Untuk berbagi kebahagiaan sama orang yang kita anggap cocok jadi pasangan kita gitu. Ini luar biasa loh ini. Ih Kak. Karena kalau kami pribadi ya Kak ya, kami bukan tipe perempuan, aku sama kita nih kami hampir sama sifatnya, bukan tipe yang mau pecikiran juga sama cowok gitu kan. Tapi terganggu juga dengan omongan udah kok belum punya pacar sih gitu kan. Nah dikenalin tuh sama temanku. Cuma kan kalau emang belum nyaman, nggak nyambung, terus timbul tuh pernyataan, kau sih orangnya kok milih-milih gitu. Oh iya. Padahal kan tadi dasarnya kita bukan mau milih, kita hanya mau mencoba, istilahnya kita kan punya kriteria juga, bukan yang perfeksionis maksudnya. Yang kita tahu kepribadian kita seperti apa dan kita butuhkan seperti apa, kan itu yang benar ya. Bukan hanya karena status dan menemani kekosongan gitu kan. Iya. Jadi tuh aku agak keberatan kalau misalnya orang pacaran cuma karena status ya. Jadi akhirnya walaupun nggak cocok dia pertahanin daripada kalau ditanya mana pasangannya sendiri atau enggak kalau misalnya mau kondangan jalan sendiri kayak gitu loh. Menurut aku cewek yang independen itu tahu kalau dia itu tuh bahagia walaupun nggak ada pasangan. Bukan berarti
nggak harus punya pasangannya, tapi maksudnya ketika kita mencari pasangan itu ya yang harus sesuai dengan, kan kita pasti punya kriteria ya, kita maunya pasangan kita kayak begini, kayak begini, kayak begini. Walaupun kita nggak bakal dapat yang 100% maunya kita, tapi kan bukan berarti kayak maksain. Misalnya di cowok nih kita udah lihat nggak sesuai kriteria kita, tapi daripada nggak ada gitu kan, ya udahlah sama siapa aja gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Tapi kakak dulu nikah umur berapa, Kak? Aku nikah umur 29. 29. Oh. 29. Pacaran? Aku pacaran lumayan lama, 7 tahun. Waduh. Oh, tapi istilahnya kakak bisa ketemu yang pas ya, istilahnya dalam waktu misalnya bisa bertahan selama 7 tahun dan nggak capek gitu. Kalau di usia kami sekarang kan udah di tahap aduh gimana nih kita, Iya. mau cari yang sesuai kriteria nanti dibilang terlalu ribet, mau cari yang sempurna. Padahal kan tadi mau berpedoman seperti yang tadi kakak bilang gitu loh. Kayak tantangannya sih di situ sih gitu. Jadi kayak misalnya waktu pacaran aja itu aku bukannya cuma jalan, nonton, seneng-seneng, nggak kayak gitu juga sih. Aku kan orangnya tergolong serius ya. Waktu pacaran tuh kita udah aku tuh angkat topik-topik pembicaraan yang Ke depan. ke depan ya. Kalau kita nikah tuh misalnya kalau keadaan ini bagaimana gitu, kalau begini gimana gitu loh. Jadi aku tahu kayak misalnya secara iman memang kita sama, tapi kan belum tentu cara aplikasinya sama ya. Kayak misalnya mungkin sesama Kristen sama-sama ke gereja, tapi apakah dia itu dekat sama Tuhan apa enggak, yang kayak gitu-gitu tuh aku tuh ngegali gitu. Bener-bener. Tapi kak itu kan nggak gampang loh kak. Iya. Ya makanya kalau kita mau tahu ya kita harus cari tahu gitu. Maksudnya kayak digiring pembicaranya tuh ke arah sana gitu, supaya nggak cuma main-main. Nanti takutnya kan kayak pas nikah baru kita tahu, oh ternyata dia begini ya, nggak sesuai apa yang udah kita bayangkan gitu. Tapi kalau kakak pribadi percaya nggak bakalan ketemu sama cowok, kami bisa ketemu sama cowok kayak gitu nggak zaman sekarang? Soalnya kan aku percaya yang itu pernah juga mempraktekkan kak gitu kan, nanya ke cowok cuma kan mungkin pikiran cowok ini cewek ini gimana sih gitu, kok mikirnya udah sejauh itu, kalau udah sedalam itu, udah mencoba juga seperti yang kak bilang kalau kita ngobrol, bangun kualitas ngobrol, karena kan biar tahu kita sifat dan karakternya ngobrol ya. Gitu kan. Maksudnya kok kayaknya di cewek begini amat nggak asik banget gitu ya. Bener. Ya menurut aku gini loh, kalau memang dia sayang sama kita, dia akan memperjuangkan kita gitu. Kalau misalnya dia lihat kok begini amat, ya berarti emang itu bukan jodohnya kita. Mendingan kita mundur dari awal daripada besok-besok justru makin banyak perbedaan yang bikin kita nggak cocok setelah nikah. Itu lebih parah gitu. Soalnya kayak aku nikah aja tetap banyak perbedaan yang aku temui, padahal istilahnya kan kita udah gali banyak ya waktu pacaran ya. Tapi kan namanya dua orang yang berbeda, tetap pasti adalah yang konflik gitu kan. Ada perbedaan, tapi maksudnya aku udah nggak terlalu kaget gitu, karena dasar-dasarnya yang aku memang inginkan dari sosok suami itu memang udah ada gitu di suami aku yang sekarang. Jadi kayak maksudnya kita sebagai perempuan itu harus punya moto bahwa you are worth it gitu, bahwa kamu tuh berharga gitu. Jadi kalau si cowok itu nganggap kamu sepele, ya ngapain kita bareng sama orang yang nganggap kita sepele gitu. Ini bagus, cuma memang beratnya itu sulit loh kak, nggak segampang itu. Gitu. Iya bang, soalnya kan kita tujuannya pacaran untuk menikah ya, kecuali kita tujuannya pacaran buat main-main untuk have fun aja, itu lain ya. Aku kan bicara di sini yang maksudnya pacaran untuk menikah tujuannya. Iya benar. Kalau misalnya pacaran buat main-main mah, selama lo ada duit,
lo ya pergi ke bioskop, lo Nonton makan, apa gitu ya. iya kayak gitu-gitu, terus apa liburan kemana itu yang Jalanin namanya, aja gitu ya. iya Tapi itu namanya jalanin aja, lo nggak tahu jalan sampai kemana. iya, tujuannya kemana? Lurus terus gitu ya. Gak ada ujungnya. Gitu. Terus cara kakak untuk menggali bahwasanya abang itu kenal Tuhan gimana, Kak? Kan aku ketemu ini kebetulan di organisasi gereja. Iya. Nah terus apa ya kadang-kadang kalau misalnya kita ada sharing gitu, aku tuh coba misalnya bertanya gitu kan ya. Nah nanti tuh misalnya lempar kayak kasus-kasus lah, kalau kayak gini-gini gimana, terus dia itu ngejawab dengan jawaban yang justru aku nggak sangka gitu loh. Aku udah punya jawaban sendiri misalnya A gitu ya. Ternyata dia jawab B yang lebih bagus yang nggak kepikiran sama aku gitu. Jadi aku mikir, makanya aku mikir, wah berarti dia punya hubungan personal dengan Tuhan ya udah ada lah gitu. Kalau kayak istilahnya teman-teman kita di seberang itu bisa jadi imam di dalam keluarga. Iya. Walaupun kan tetap aja ya sebagai perempuan kita kalau di Alkitab bilang kan jadi tiang doa ya. Iya benar. Tapi maksudnya gimana tiang ini mau menyokong sesuatu yang nggak ada kalau nggak ada yang disokong gitu loh. Kalau suaminya sendiri nggak ada basicnya kan itu jelas sendiri gitu. Maksudnya nanti ketika kamu tua tuh yang kamu cari tuh apa gitu kan, yang kamu cari adalah dekat sama Tuhan ya. Kalau pasangan lo nggak dekat sama Tuhan, masa lo jalan sendiri kan nggak enak rasanya. Benar-benar, iya benar. Apalagi aku pernah dengar sih kalau kita makin tua itu dengannya makin dekat sama Tuhan sih. Iya. Kalau misalnya kan pasangan itu seharusnya dua jadi satu. Kita jalan sama-sama di dalam Tuhan ya. Tapi kalau dia aja males gitu gimana coba? Terus kalau dia malas, gimana nanti dia jadi imam buat anak-anak kita gitu misalnya. Nah gitu. Menerapkan itu udah dari awal. Itu ceritanya kan kakak pacaran 7 tahun, nikah 29, berarti kira-kira umur kakak 22, 23 kan udah punya pemikiran kayak gitu ya? Oh iya, aku udah punya kriteria tertentu buat, maksudnya sebelum aku ketemu dia pun aku udah pengennya nanti kalau ketemu cowok yang begini gitu. Tapi sebelum itu pasti kakak pernah ngalamin sakit-sakit, dikecewain atau gimana? Atau emang langsung ketemu sama yang apa? Oh maksudnya pernah lah, aku ada suka sama orang lain, tapi maksudnya ternyata nggak sesuai gitu kan. Tapi maksud aku itu sih perjalanan ya, bahwa aku harus dewasa secara emosional gitu kan. Tapi kayak waktu misalnya pernah kan kayak pacaran sama suami aku yang sekarang aja, kita pernah ada momen di mana putus gitu kan ya. Itu aja tuh aku nggak kayak mikir rebound ke orang lain gitu kan. Maksudnya pacaran lagi sama orang lain gitu. Aku tuh sampai kepikiran kayak ya udah sih kalau nggak sama dia ya gue sendiri aja, karena aku tuh bukan tipe yang kayak misalnya ada cowok suka gitu kan, terus nah ini kan kita harus lihat lagi, cari kayak dia dekat sama Tuhan ya, dia begini kayak bisa dekat sama keluarganya gitu. Kayak misalnya punya hati yang mau bantu orang lain ya, iya. gitu loh. Malas aja memulainya lagi gitu ya kak? Iya, bukan berarti kalau suka langsung ya udah sama dia aja, misalnya nggak sama dia sama yang ini gitu loh. Tapi putus renggangnya berapa bulan kak? Tahun, bulan atau? Hampir setahun. Oh hampir setahun. Terus ketemunya lagi caranya gimana? Enggak, kita masih komunikasi sih. Oh masih komunikasi. Iya, terus kayak akunya yang dapat kayak pencerahan bahwa enggak sih, ini kayaknya memang udah jodoh dari Tuhan, jadi justru dari akunya yang ayo kita balik lagi bareng-bareng lagi gitu. Itu kakak pencerahannya maksudnya kakak berdoa gitu, terus Tuhan kayak sama kakak dia jodohmu atau gimana? Oh kakak doakan ya? Iyalah didoakan. Tapi kayak
Tuhan bilang ada kayak sesuatu aja gitu yang oke, ini tuh harus diterusin. Gitu. Jadi egonya kakak udah dilepasin lah itu ya. Biasanya Iya. kan kalau cewek duluan kan agak gimana gitu ya. Hmm. Ini ya udah lepasin aja, terus kakak mengajak. Kebetulan abang itu belum ada teman juga kali ya. Dia mau nungguin gue. Oh gitu. Iya. Soalnya aku aja nih ya, pas zaman pacaran ya, kita tuh suka doa by phone loh. Oh ya ampun, sweet. Oh, Iya. tiap malam gitu yuk doa bersama gitu ya. Ya nggak tiap malam juga sih, kadang waktu-waktu tertentu aja, tapi tuh ada momen-momen kayak gitu. Oh, Ya, kalau ntar dia yang berdoa, ntar aku yang berdoa gitu loh. Oh gitu. Kalau berdoa itu sebutin nama nggak kak? Apa? Kalau Jadi kakak, ya pasti kita berdoa kayak kami gitu, karena kan hubungan kami gitu. kalau menurut kakak pasangan itu cerminan kita kah atau gimana? Kalau menurut kakak? Pertama, kalau menurut aku di cinta itu nggak ada kriteria gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang entah kenapa kita kok ngerasa sesuatu yang beda sama seseorang gitu ya. Ada yang suka bilang, gue nih nggak pernah kemimpi bakal jadian sama dia. Gue nggak suka orang yang begini. Dia punya sifat begini ya kan. Kayak gitu aja. Nah terus menurut aku tuh tinggal gimana kita nyesuainya. Maksudnya kayak ketika hubungan udah berjalan, apakah kita cocok apa enggak. Kayak misalnya kuat nggak kamu sama kekurangannya dia. Misalnya dia cuek gitu, kamu maunya yang romantis. Tapi kamu cinta banget sama dia, akhirnya kamu bisa terima kekurangannya dia, ya udahlah nggak apa-apa dia cuek gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa kan, itu soal toleransi aja ya, seberapa kuat kita toleransinya gitu. Sama kelemahannya ya. Iya, soalnya kalau misalnya kita ngomongin di dalam pernikahan kan tetap aja ada hal-hal yang mungkin kita nggak suka dari pasangan, tapi kita harus mengerti karena di janji pernikahan kan sehat dan sakit, kaya dan miskin gitu kan. Jadi ya lebihnya dia dan kekurangannya dia gitu. Jadi waktu pacaran itu kamu toleransinya sama kekurangannya, tapi jangan kayak berharap dia berubah drastis ya kan. Ada yang kayak dia pasti berubah, nanti dia misalnya nggak kasar gitu ya, bisa nggak jamin gitu. Kecuali kamu emang maksudnya jangan nanti harapnya wah kalau udah nikah dia nggak akan kasar lagi, nggak bisa kayak gitu. Mungkin kalau udah jadi milik tuh katanya kadang-kadang tuh lebih semena-mena. Bener. Iya, jadi kayak misalnya dulu dia cuma tampar, besok kalau udah nikah mungkin kamu diinjak gitu. Iya. Justru lo menjatuhkan diri ke dalam lubang yang lo udah tahu ada gitu. Iya. Oh iya benar. Berarti kan itu namanya keledai. Kalau saya kayak memulai chat duluan itu masih gengsi gitu, itu gimana ya kak? Maksudnya cara ngilanginnya gitu? Pertama jangan terlihat dari soal umur ya, kayak kita dikejar-kejar nih, jangan gengsi. Kalau aku tuh emang aku orangnya nggak berprinsip bahwa semua harus cowok duluan. Oke. Jadi kalau cewek duluan juga nggak apa-apa gitu kan, kita mengekspresikan perasaan kita gitu. Kayak misalnya ngechat duluan, kalau misalnya kita kangen nih, pengen kepikiran sama dia nih, ya udah deh ngechat, ya udah chat aja, lo kenapa gitu kan. Hubungan itu harus ada timbal balik ya, terus kayak dua arah, nggak bisa satu arah doang. Iya betul. Pernah nggak sih kita menempatkan diri di sisi cowok? Kadang-kadang kayak misalnya mungkin cowok itu penuh dengan ketakutan, keraguan-keraguan, kayak kalau gue chat dia balas nggak ya. Sebenarnya tuh cowok juga mikirin hal yang sama gitu. Oh gitu. Iya, dulu kadang-kadang aku suka tanya ke temen cowok kan, kayak lu gimana sih ngubungin dia duluan. Kadang-kadang tuh mereka kan cari topik yang nggak guna kayak yang penting ada obrolan sama kita gitu. Kalau misalnya kita udah merasa ini kayaknya cowok udah perhatian sama gue juga suka sama dia, nggak ada salahnya lah kita juga lempar umpan gitu. Jadi supaya dia juga oh iya mulainya lebih enak gitu, terus lebih cepat akrab gitu, kayak gitu loh.
Kayak aku udah bilang kan tadi, kayak yang mutusin untuk ya udah lah kita jalan terus aja, itu aku ya kan, maksudnya Iya, aku benar-benar. bisa keluarin itu gitu. Makanya kita jalan terus, karena kadang-kadang ya nggak ada salahnya kan kita juga memperjuangkan perasaan kita. Ya benar-benar urusan nanti diterima atau tidak ya udahlah ya, yang penting kita Iya. mengeluarkan semua perasaan kita ya. Benar-benar. Menurut aku sih itu lebih ekspresif ya, bukan berarti murah. Benar-benar. Dan setidaknya kalau misalnya kenapa-napa nanti di depan, kita nggak ada penyesalan ya. Iya, toh kita udah mengungkapkan kan gitu. Iya benar-benar ya. Lagian maksudnya di kita cari misalnya di Alkitab gitu ya. Iya. Emang ada gitu dosa kalau cewek yang mulai duluan? Nggak ada kan? Kalau itu mah nggak ada tertulis, Kak. Iya, makanya. Kalau misalnya cewek bucin itu gimana sih maksudnya, Kak? Oh, kayaknya apa ya? Cewek bucin itu mungkin kalau lebih kelihatan zaman sekarang, karena orang zaman sekarang suka apa-apa diposting ya. Jadi, wah kelihatan nih bucinnya gitu ya. Menurut aku itu sih kayak tahap di dalam kehidupan ya. Maksudnya dulu-dulu aku juga sempet kok bucin gitu kan. Cuman nggak kelihatan aja gitu. Oh iya, contoh bucin yang Kakak dulu gimana? Kalau bucinnya aku tuh dulu aku suka bikin puisi-puisi. Sama abang? Iya. Oh iya. Tapi tuh aku justru bucinnya tuh kalau sedih. Kalau bahagia aku nggak keluar. Nah, ininya kreativitasnya aku tuh nggak keluar kalau aku bahagia gitu. Terus? Jadi terus aku bikin buku. Buku puisi. Terus ada yang dijualin, ada yang dibagiin jadi kado. Oh gitu. Oh jadi bukunya udah jadi bermanfaat dijual, ya. Aku cetak sendiri, terus kadang-kadang aku kasih orang, terus kalau ada yang mau beli aku jual gitu. Itu aku nggak tahu, Kak. Ya itu udah lama banget lah. Oh, mantas Aku masih muda. Oh gitu. Iya, terus aku nulis blog. Tulisan Kakak itu dilihat abang itu, terus abang itu ngomong apa, Kak? Oh, kalau itu aku justru nggak sharing ke dia gitu. Karena menurut aku ini bucin banget, kayaknya jelek banget gitu. Oh gitu. Iya. Terus kayak itu kan masa-masa yang justru pas aku sama dia tuh aku lebih ke bahagianya, jadi aku nggak bikin puisi-puisi gitu loh. Karena lagi kemarahan sama dia, terus putus yang gawat punya, baru aku bisa bikin gitu. Menurut aku yang kayak gitu, aku nggak merasa perlu dikasih tunjuk lah. Itu bukan sesuatu yang bagiannya aku mau share sama dia gitu. Kirain kayak gini, Kak, yang terbayang sama aku tadi, iya kamulah cintaku, kamulah. Enggak lah. Yang kepikiran aku tadi terlintas gitu, Kak. Iya kamulah cintaku, kamulah yang selalu menemani aku, sayangku, kayak gitu loh, Kak. Kayak justru aku tuh bikin kalau yang lagi sedih-sedih gitu. Oh gitu. Oh. Tapi kalau sebagai cewek, wajar nggak sih bucin sama cowok itu? Maksudnya kayak mau-mau aja apa dibilang cowok itu, yang penting apalah gitu. Wajar nggak sih itu, Kak? Oh, kalau sampai yang mau disuruh ngapain aja gitu. Iya, disuruh aja ngapain mau, terus pokoknya dia menunjukkan ekspresinya dia itu bahwasanya dia cinta banget dan pengorbanan banget sama cowok itu gitu loh, dan lebih berperan di situ ceweknya gitu. Itu kan udah bucin ya kalau ceweknya lebih berperan. Itu wajar nggak sih cewek kayak gitu atau gimana? Kalau menurut aku tuh bucin itu baik buat cowok maupun buat cewek itu udah nggak sehat ya menurut aku. Harus seimbang kan? Ya karena akhirnya kalau memang pasangannya baik ya nggak dimanfaatin ya. Tapi kalau pasangannya nggak baik kan nanti dimanfaatin.
misalnya pasangan kita baik nih, kita bucin, terus dianya juga menunjukkan Jadi perasaan yang sama, gitu kan, jadi imbang kan ya, jadi imbang ya. Nah, tapi kalau akhirnya dimanfaatin. Kita dimanfaatin ya, itu mah nggak bagus maksudnya. Oh ya Itu juga namanya ya. dia nggak sayang lah sama kamu, cuma manfaatin aja. Iya, ya memang nggak sayang, cuman akunya yang cinta banget sama dia gitu. Jadi kayak kalau kayak gitu aku pakai prinsipnya ini ya, hukum kasih. Hukum kasih apa itu? Yang hukum kasih yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum kasih. Jiwamu, akal budimu, gitu kan. Maksudnya di situ aja Tuhan bilang untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi. Iya. Kalau dengan akal budi kan berarti kita harus segala sesuatu make sense ya. Masuk akal. Iya, masuk akal. Iya. Kalau udah nggak masuk akal berarti ini tuh udah nggak sehat gitu. Lah, Tuhan aja suruh cintai dia dengan seperti itu ya. Masa kamu mencintai manusia dengan tidak masuk akal? Iya juga ya, benar. Aku ini juga mau nanya, ini berkaitan Kak. Kalau memang dia itu jodoh, maksudnya terlepas dari jodoh atau enggak, karena kan jodoh kan bisa kita yang buat ya, bukan, karena kan kalau aku pribadi sih percaya Tuhan itu menentukan jodoh kita, tapi balik lagi kita yang memilih siapa yang menjadi jodoh kita, karena Tuhan kita kasih kita pilihan gitu kan. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang banyakkan buat kita stres gitu loh, buat masalah daripada happy-nya gitu loh. Itu kan berarti kitanya ya yang harus. Iya, kamu yang cari masalah. Iya, gitu. Soalnya kan kalau memang hidup itu udah pusing gitu, kamu kok tambahin pusing lagi gitu. Berarti kitanya aja kreatif mau ya memperbaiki atau takut ya mungkin ya nggak punya pacar, jadi jadi kayak I do it anything for you gitu ya kan. Iya, karena kan pernah dengar cerita nih, ada orang yang misalnya dalam seminggu 5 hari berantemnya, ada aja berantemnya, cuma 2 hari dia. Nah, yang kayak gitu tuh aku juga heran kenapa tetap mau ngelanjutin terus gitu loh. Itu tuh namanya toxic relationship. Ya, maksudnya kayak gini, kayak misalnya nih, ada seseorang ya, dia punya hubungan gitu kan sama pasangannya. Terus sejak dia punya hubungan sama pasangannya nih, kayaknya hari-harinya dipenuhi dengan kelabu aja. Dia sedih mulu. Tapi ada juga senangnya. Mulu. Ya senangnya sedikit, banyakan galaunya, banyakan sedihnya. Gimana? Kan kalau kita punya akal budi, ya berarti ini kayak banyakan mudaratnya daripada bagusnya gitu ya kan. Ngapain? Apa perlu dibicarain kali Kak sama pasangan itu, baiknya kita gini-gini supaya nggak berantem terus gitu dulu, enggak? Kayak aku tahu lah ada nih ya, maksudnya pengalaman dari cerita orang lain gitu kan, bahwa dia cerita, aku nih sayang sama dia tapi dia tuh begini dan begini tuh yang negatif ya. Iya. Terus aku langsung heran, aku bilang, lo udah tahu itu nggak bener, tapi kok lo nggak bisa sih lepas dari dia? Soalnya gue cinta banget sama dia. Nih ya, kalau misalnya hubungan kita itu sehat apa enggak, salah satu indikatornya itu kan pasti kita bahagia. Itu berarti hubungannya sehat. Iya. Terus satu lagi tuh kayak hubungannya membangun. Kamu jadi pribadi yang lebih baik nggak sih sama dia? Kalau kamu justru jadi makin negatif ya berarti kan itu toxic gitu. Itu hubungan yang nggak membawa kebaikan. Terus buat apa kamu jalanin gitu? Benar-benar. Oh gitu. Iyalah, itu namanya nyusahin diri sendiri. Apalagi terus bilang, gue nggak bisa lepas Kak. Terus aku dalam hati bingung. Berarti kalau lo udah merasa tersakiti tapi lo nggak bisa lepas, berarti namanya lo nggak mencintai diri lo sendiri karena lo membiarkan diri lo disakiti. Betul. Disakitinya tuh secara mental ya. Iya, benar-benar. Lo jadi kayak punya harga diri yang rendah gitu kan. Terus kayak merasa gue ini nggak layak gitu. Wah, itu tuh udah benar-benar toksik deh. Tinggalin yang kayak gitu. Masalahnya kadang gini Kak, habis berantem si cowoknya udah bisa tuh ngomong-ngomong
ya ampun sayang maafin ya gini. Dulu tuh lagi happy dia, senang lagi happy lagi gitu kan. Jadi kok menurut kakak itu hubungannya toksik atau emang dasar orangnya itu ya memang dasar dia tidak mencintai dirinya atau gimana makanya dia nyaman-nyaman aja dengan itu. Gimana menurut kakak? Ya, pertama dia itu udah ada di yang aku bilang toxic relationship itu. Terus kedua dia itu bucin, karena kan maksudnya yang penting cinta gitu kan ya. Yang lain mah biar kata gue menderita, maksudnya secara batin gue banyakkan sedihnya, gue nggak peduli, yang penting gue cinta gitu kan ya. Terus kedua lo nggak menghargai diri lo sendiri ya, karena itu maksudnya kalau lo menghargai diri lo mau diri lo yang sehat dong, sehat secara emosional juga gitu. Iya, benar. Kalau nggak merasa sehat secara emosional, ya susah juga sih, karena itu juga yang aku bilangin tadi, kita harus ketika kita mencintai seseorang tetap harus pakai akal budi kita ya, jangan kayak langsung lupa daratan gitu loh. Karena kalau kita lupa daratan jadi nggak bisa berpikir secara logis bahwa ini bagus nggak sih buat kita, ini nggak bagus, sebaiknya misalnya kalau udah terindikasi hal-hal yang nggak baik kan kita udah tahu nih. Kayak misalnya ini kayaknya ciri-ciri yang bikin gue jadi nanti ini deh nggak baik deh secara mental, ya tinggalin lah, pakai akal budi lo. Tapi kalau menurut kakak kan berumah tangga tuh, ada nggak dampaknya dengan saya dia hubungan toksik itu dan dia kan tidak mencintai dirinya sendiri ya kan? Di rumah tangga bisa jadi dampak, jadi masalah besar nggak nanti atau gimana? Bisa, pasti karena maksudnya berarti itu kalau lo terlibat di toxic relationship berarti kan lo nurunin standar diri lo sendiri. Nah waktu pernikahan pasti itu akan lebih rendah lagi. Jadi akhirnya lo diinjek-injek. Gak ada harga dirinya. Karena udah ada ikatan ya. Iyalah, pasti kan udah lo akan terjebak selamanya sama gue mau apain aja lo nggak bakal kemana-mana gitu. Ya lo tambah lebih rendah lagi lah. Bener. Tapi kakak percaya nggak kan banyak tuh cowok biar mau sama kita dia janji aku nanti kalau udah nikah misalnya dia cowoknya kita ini dia manis-manis dulu lah. Menurut kakak harus percaya dengan kata-kata itu atau gimana? Karena dari yang aku dengar menurut kakak kalau skandal kita aja udah kita turuni, apalagi menikah makin turun gitu tuh. Nah untuk mengantisipasi kata-kata itu kan kadang cewek ini gampang lulu ya dengan itu. Kemungkinan kita kemungkinan aja nih jadi ada orang yang memang benar dia fokus ke keluarganya. Tapi kemungkinan peluang dia tidak menaati janjinya itu seberapa banyak kalau menurut kakak? Ya namanya cowok pasti tukang janji ya di mana-mana juga ya. Iya benar. Iya lah. Terus karena kan emang kita nagih kan, maksudnya kayak aku maunya kayak gini ya, dia bilang iya nanti begini kayak gitu kan. Iya. Udah pasti kayak gitu. Nah terus ya kita lihat aja, maksudnya pas pacaran tuh cara dia membuktikan janji-janjinya tuh kayak gimana, yang mulai hal-hal yang kecil aja dulu, kayak misalnya komit kita ada satu hal dia bisa penuhin nggak gitu kan. Nah terus makanya kalau misalnya tadi dibilang nanti dia deket banget ya sama ibunya, nanti gimana nih gitu kan. Ya kalau pacaran kan kita juga harus deket sama keluarganya, jangan cuma pacaran sama cowoknya. Iya, tapi kan ceritanya ini orang tuanya cowok nggak suka sama kita nih, kan gitu kan, jadi bisa menyebabkan masalah tuh. Hubungan kan jadi, aduh gimana ini pusing, udah tahu jelas-jelas emang ibunya nggak suka gitu loh. Kalau aku sih maunya ya orang tua tuh suka. Kalau bisa dicari yang suka ya kak. Iyalah, kalau enggak ngapain? Jadi kalau kita lihat di luar sana ya,
hubungan, salah satu hubungan yang kayaknya jadi momok itu adalah mertua perempuan dengan menantu perempuan. Iya. Itu tuh, iya itu momok banget kayak. Mm-mm. Kalau lo sampai nggak cocok, itu tuh bisa jadi neraka gitu. Betul. Jadi kalau lo udah tahu mau masuk lubang neraka, emang lo mau gitu. Kita aja orang biar kata jahat dia pengen masuk surga ya kan. Nah, terus ngapain kita masukin diri sendiri ke dalam lubang neraka gitu. Kalau udah tahu itu ada di depan mata gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak cocok sama orang tuanya ya mendingan jangan, aku sih gitu. Sih. Kalau misalnya lagi marahan gitu Kak, maksudnya siapa yang memulai duluan atau gimana caranya? Siapa yang mengalah? Iya, gimana caranya jadinya berkomunikasi kembali gitu? Kalau marahan itu sih kita tuh lebih kayak gini loh, menghindari yang namanya teriak-teriak ya. Selama pernikahan kami itu nggak pernah tuh ada terjadi teriak-teriak yang kayak di sinetron. Nggak pernah. Oh. Bahkan dari zaman pacaran memang kita nggak pernah kayak gitu. Oh, dari pacaran juga nggak pernah gitu Kak? Nggak pernah. Jadi kalau berantem gimana? Kamu jangan begitu pelan-pelan gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita bertengkar tuh ya, kita tuh kayak orang diskusi, kayak misalnya kalau misalnya waktu pacaran berantem nih di rumah orang tua aku gitu ya, itu bahkan orang tua aku yang awal tuh nggak tahu kita lagi berantem gitu. Oh gitu? Iya, karena maksudnya aku tuh sama suamiku tuh berusaha kalau misalnya kita lagi ada masalah ya kita berdua aja nyelesain gitu, jadi orang lain nggak tahu gitu. Jadi nggak pernah belak-belakan, jadi kita bisa lagi kesel banget tapi misalnya harus datang ke acara keluarganya salah satu gitu, ya udah kita bisa gitu, biasanya gitu, tapi nanti habis itu kalau lagi berdua marah lagi. Ini kayak bapak makku deh. Kalau datang tamu dekat duduknya. Ya kan kita nggak mau orang lain tahu lah. Urusan rumah tangga kita kan. Walaupun orang tua, tapi menurut aku kan masalahnya antara kita berdua. Kalau bisa diselesaikan berdua lah. Terus marahannya itu kira-kira pernah berapa hari Kak paling lama? Atau selesai dalam 1 hari? Enggak lah, ada saatnya selesai langsung. Ada karena jeleknya aku masih suka ngambek kan kayak gitu. Ya cewek kan harus ini gitu. Karena wanita ingin dimengerti, itu benderanya gitu. Kak. Kita kadang-kadang berhari-hari karena nggak ngomong kan tuh sampai akhirnya yaudah nih harus diomongin gitu. So sweet. Tapi emang kayaknya aku ngambil emang harus dikasih tahu ya. Sebenarnya aku pikirkannya kayak gini, kamu mikirnya gimana gitu ya. Iya, ketemu ya Kak ya. Soalnya menurut aku kalau kita sayang sama orang justru kita harus bilangin lah. Iya. Gitu ya. Ini quote terbaru sih menurut aku ini. Demi kebaikan. Iya sih, nggak apa-apa lah ya. Berarti gengsi itu harus dibuang lah itu jauh-jauh ya. Iya. Kayak misalnya orang lapar ya, dia gengsi. Mau minta makan sebenarnya yang di tempat dia minta makan bisa, cuma karena dia nggak mau ngomong aja, akhirnya dia mati kelaparan kan kayak udah manfaat kan gengsinya. Lucu ya, jadi masih konyol gitu. Iya, jadinya masih konyol gitu. Juga ya. Lagian ada saatnya kan kayak kita lihat dulu Tuhan tuh ajar kita buat rendah hati. Kadang-kadang kita diminta untuk nurunin ego kita gitu. Terus habis itu tuh pasti kayak dia ingetinnya tuh kayak dulu kan kita ada kelas pernikahan tuh di gereja kan bisa ikut kelas pernikahan gitu kan. Terus kayak diingetin lagi kayak gini nih, terus kayak tujuannya pernikahan kan untuk kemuliaan Tuhan, jadi ya kita tuh udah jadi suami istri yang saling membangun belum, udah jadi pribadi yang lebih baik belum untuk kemuliaan Tuhan, biar nggak egois sih. Itu aja masih suka egois namanya manusia. Iya, apalagi ada kejatuhannya lah. Iya, kayaknya itu harus deh kelas ini ya. Soalnya
Tahun. Setahun, Kak? Tahun. Jadi maksudnya pas bener. nikah tuh aku cuma 3 kali pertemuan, tapi habis nikah ikut lagi. Gitu. Oh, habis nikah ikut lanjutin. lagi. Ngelanjutin. Oh. Jadi gereja itu khusus kelas untuk pernikahan gitu. Iya, kan kayak kalau orang bilangnya kata kesasi pranikah ya. Iya, orang ambilnya pranikah, Kak. Nah, tapi aku cuma ambil sebelum nikahnya 3 kali, setelah itu ngelanjutin lagi dan nikah masih tetap belajar terus sampai sekarang Itu belajarnya berdua, Kak. Iyalah berdua lah. Kalau sendiri kan lo sendiri dia nggak tahu. Mana tahu cuma satu yang semangat ya, Kak, satu lagi enggak. Aduh, mendingan Nyarinya yang semangat gitu, kalau enggak ya aku nggak mau lah. Iya, benar. Ya juga ya, benar juga sih itu. Soalnya aku lihat banyak orang-orang yang ikut pranikah itu, aku lihat dia kayak udah berdamai dengan dirinya dan pasangannya gitu, Kak. Aku lihat keren sih itu. Mengurangi tingkat perceraian itu pasti harapannya. Tapi kan kayak soalnya di situ kan diajarin mengenai keuangan, mengenai kesehatan seksual, kayak jadi bukan cuma soal Tuhan aja, jadi ada soal hukumnya gitu, banyak gitu. Terus kayak terus kayak cara misalnya gimana kamu mengetahui apa yang dimau sama pasangan kamu, misalnya ternyata dia maunya tuh supaya dipuji. Misalnya kita beliin kado kan lain-lain orang kan. Bahasa cinta, bahasa cinta, bahasa cintanya tuh kayak gimana itu kita disuruh praktekin yang kayak gitu-gitu kan. Ya jadi kita ada pembekalan ya gitu. Oh iya ya. Bayangkan aja orang yang udah dibekalin aja masih bisa ribut gitu kan. Iya. Ada konflik. Gimana kalau lo nggak dibekalin sama sekali gitu. Gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Iya. Benar-benar. Kayak di sini kayaknya banyak petua-petuanya deh. Karena dari pengalaman sih aku lihat. Pengalaman kakak kan udah banyak lah. Beda lah yang kita-kita ini yang masih newbie yang nggak jelas. Meraba-raba. Terus mencari pasangan juga kayak ini benar nggak ya, ini cocok nggak ya, kayak gitu sih sama kadang-kadang kalau misalnya ada teman-teman aku juga yang mungkin belum berumah tangga gitu ya. Aku tuh suka bilang jangan pernah takut bahwa lo tuh sendiri gitu, terus akhirnya karena terpaksa ya udah nikah aja sama siapapun yang dikenalin sama lo gitu kan. Tapi belum tentu dia orang yang baik gitu. Lebih baik lo sendiri tapi lo bahagia gitu daripada lo sama orang lain, makanya lo jadi berdua terus tapi lo menderita gitu. Tapi Kak itu pengaruh lingkungan juga Kak, soalnya kan ada juga orang yang udah berumur belum nikah gitu kan, itu kan rasa khawatir juga ya dalam diri kita. Itu tuh kadang-kadang yang bikin memang masyarakat ya, sosial, keadaan sosial lingkungan masyarakat yang kayaknya cewek kalau nggak nikah tuh kok miserable banget gitu. Kayak gitu. Tapi kan ada saatnya memang kita harus melawan arus, bahwa ketika misalnya kita nih nikah sama orang yang gak tepat cuma untuk memuaskan perkataan orang, apakah dia ada ketika kita susah gitu kan? Betul. Apakah dia nolongin kita ketika kita susah? Enggak kan? Iya benar sekali. Jadi ngapain berusaha memuaskan omongan orang tapi kita sendiri jadi susah gitu. Iya sih. Benar sih ini Kak. Kan nanti yang jalanin tiap hari kita. Iya. Tapi ini Kak, soal perasaan ke abang itu ada nggak memang kalau memang dia itu kita ada perasaan tenang damai gitu loh Kak, nggak mencari-cari kelemahan gitu, jadinya itu pertanda itu gimana? Kalau tergantung kan, kalau itu tergantung mood juga ya, maksudnya kadang-kadang misalnya lagi kesel banget ada masalah gitu ya pasti kan yang kita pikirin minus-minusnya ya.
Cuman kan kembali lagi harus ingat dulu kenapa saling memperjuangkan untuk bersama-sama. Terus diingat juga kayak kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang positif. Kenapa kamu bisa bangga punya suami dia, misalnya kayak gitu kan. Apa yang dulu kamu cari di dalam dia yang ada. Nah itu yang diingat gitu. Jadinya hal-hal yang positif, saya terbentuklah juga Bisa bangkit lagi gitu ya. action yang positif ya. Soalnya kalau misalnya kalau ada yang bilang kan berpisah karena ketidakcocokan gitu ya. Terus lah emang dari awal tuh nggak ada yang cocok, istilahnya nggak ada yang sama persis. Iya. Kita di sini mencocokkan dengan dia ya nggak sih Kak? Ya. Iya, pas saling mencocokkan, cari hal-hal yang positif dari pasangan satu sama lain gitu. Terus jadi kayak berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau belum apa-apa udah nyerah sih pasti kayaknya kalau mau gampangnya sih semua pasti akan menyerah sih. Maksudnya ya udahlah, udahan aja gitu, cerai aja misalnya gitu kan ya. Orang sekarang gampangnya kayak gitu ya. Betul. Tapi kan pernikahan itu perjuangan seumur hidup. Mempelajari manusia itu kan orang yang kompleks gitu. Betul. Bukan kayak robot. Gitu. Jadi yang diperintah ini pasti iya. Enggak lah. Kita ini dua kepala yang berbeda. Cara kita memandang satu masalah aja pasti berbeda gitu. Ya cari titik tengahnya lah. Berusaha untuk tidak egois kayak gitu. Berarti intinya berjuang ya, mulai dari pendekatan sampai sampai menikah, terus berjuang terus sampai kita menutup mata. Iyalah. Berarti nggak ada lah istilah yang kayak harus gedung-gedung, maksudnya kita berjuangnya pun ya berjuangnya yang bersama-sama. Bersama-sama gitu. Aku pikir sel itu nunggu-nunggu aja Kak. Kan kalau kata orang sekarang cewek kan emansipasi ya. Ya benar. Kenapa tidak emansipasi soal perasaan juga gitu. Kalau kayak gitu menurut aku nggak tahu ya, mungkin kan orang-orang berbeda-beda ya. Iya. Kalau aku sih bukan tipe yang kayak gitu. Rasa lebih ke mengungkapkan ya. Iya, aku kalau misalnya apa yang aku rasain aku ungkapin. Baiknya gimana gitu ya. Sebenarnya aku setuju sama itu, soalnya kan kadang mikir juga sih, mereka kan juga bukan dukun ya yang bisa mengerti. Iya. Emang dia bisa baca pikiran. Harus dikasih tahu sih emang kayaknya. Tapi kan maksudnya karakter orang berbeda-beda ya. Ada yang kayak nggak mau terlalu frontal untuk ungkapin perasaannya, nggak apa-apa, tenang aja. Maksudnya cowok kan juga beda-beda. Ada cowok yang sukanya cewek yang kalem, yang nunggu aja, yang dia maunya action duluan cowoknya. Tapi ada juga cowok yang terlalu pemalu gitu. Dia nunggunya ceweknya yang action ada gitu. Jadi jangan sangka bahwa cuma kita yang sama, bahwa maunya semua nunggu. Enggak, dia juga karakternya beda-beda cowok. Iyalah, ada cowok yang pemalu, ada yang cowok tiap kali ditembak mulu nggak pernah dia nembak. Ada. Ya. Manusia kan nggak ada yang sama. Betul, ya betul. Iya sih. Yang penting itu deh yang aku bilang tuh, yang penting kalian bahagia dulu, cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa bikin kalian gembira. Jadi ya itu auranya tuh terpancar, wah cantik sekali karena bersinar berseri-seri gitu. Benar setuju sih sama itu. Iya benar-benar. Soalnya bahagianya dari dalam gitu.
bukan dibuat-buat gitu ya. Iya, dengan kayak gitu tuh cowok kayak tertarik seperti magnet. Ya. Iya, ini cewek kayaknya asik nih, gue mau deket sama dia gitu. Oh, ya juga ya. Benar sih. Ada cowok yang tiba-tiba nyeletukin dia, lu sih terlalu milih-milih gitu kan. Terus aku tuh langsung yang denger aku langsung bilang gini, loh harus pilih-pilih, namanya juga sekali seumur hidup ya harus dipilih gitu, jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi aku paling nggak suka kalau orang bilang terlalu milih-milih sih, lah kan itu buat kebaikan kita gitu. Kalau asal-asalan emang mau cuma yang setahun 2 tahun terus udah gitu. Ini kan enggak wajar kalau orang milih. Iya benar Kak. Jadi wajar memang memilih karena itu untuk masa depan. Ya sih Kak? Iya betul. Oke. Aduh keren sih ini pembicaraannya. Terima kasih banget loh Kak. Iya, pokoknya diambil yang positif-positifnya aja ya. Iya. Diambil yang positif kok semua. Iya semua hal positif kok, nggak ada yang ini. Alhamdulillah. Oh iya, tahu nggak kakak ini kreatif banget. Jadi kakak ini aku kadang sering order juga tuh dari kakak ini, kayak apa yang aku order kemarin? Tas yang ada bantal juga. Iya, bantal. Jadi di bantalnya itu ada karikatur kakak ini juga yang desain gitu. Jadi nanti Kayak menyulam gitu. dilukis tangan, Ir. Oh, bukan dijahit. Aku pikir kayak jahit. Dilukis tangan, Ir. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita mau gambarnya apa, kita kasih aja sama kakak ini. Terus nanti dia lukis di bantal itu. Jadi memang cocok banget untuk hadiah sih. Kalau aku mikir ya, aku juga soalnya aku udah lakuin itu, ngasih hadiah ke orang gitu. Bisa buat kayak hadiah pernikahan kan. Iya, bisa buat hadiah pernikahan, ulang tahun, iya. Kakak ini kreatif banget lah. Gila. Terima kasih mau Kamsahamnida. Boleh lah itu, boleh nanti kalau tiba-tiba butuh apa, bingung cari kado itu bisa juga kayaknya ya, biar agak unik juga ya kan. Ada juga Instagramnya. Apa Kak Instagramnya Kak? Kreasi.shop. Kreasi.shop. Nanti kalau kau mau lihat di situ aja. Ada juga blognya. Ada tulisan-tulisannya, aku udah lihat kemarin, gila. Mulai tahun berapa banyak banget blognya, sumpah ya Allah. Dalam hatiku, ya ampun kakak ini segitunya ya nulisnya. Ya apa kan itu kayak penyalur stres kita juga supaya jadi hal yang positif. Iya sih. Terus ada petinggal gitu ya, kenangan gitu ya Kak ya. Iya, jadi terus kayak misalnya kita lihat lagi, oh ini dulu waktu masa-masa gue merasa ini. Iya. Masa gue merasa begitu. Gitu. Iya sih benar. Pada masa itu aku kayak gini, iya aku ingat gitu ya. Oh, benar juga sih. Iya. Pokoknya kakak ini kreatif banget. Gila. Terima kasih. Gue mau. Alhamdulillah. Ya udahlah. Kak makasih banget ya atas waktunya. Ya, terus senang berkenalan dengan Kakak. Iya. Irma, halo. Dan buat kalian berdua di dalam pencarian hidup. Iya, amin. Semoga Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Amin ya Allah ya Tuhanku. Ya udah ya Kak ya. Makasih ya Kak. Dah.